Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan prinsip 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selalu semangat untuk terus belajar ya. Berikutnya, silakan saksikan video pembelajaran tentang pemanasan global. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan atau menyajikan penjelasan materi IPA kelas 7 semester 2 yaitu tentang pemanasan global. Simak sampai akhir ya. Selamat datang, semoga kalian selalu bersemangat mengikuti sesi belajar seru, walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, seperti kalian lihat di gambar, ini adalah contoh-contoh dari aktivitas manusia. Seperti yang kalian tahu, aktivitas manusia sangat beragam. Dari hal yang paling kecil, seperti merebus air, pergi ke sekolah dan kendaraan bermotor, menggunakan listrik untuk menyalakan televisi, sampai penggunaan energi untuk industri. Tahukah kalian dampak dari penggunaan energi terhadap lingkungan tersebut? Ya, semuanya itu berdampak sehingga terjadinya pemanasan global. Maka, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi mengenai pemanasan global, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari pemanasan global, menjelaskan pengertian dari efek rumah kaca, menjelaskan terjadinya efek rumah kaca, lalu menjelaskan dampak dari pemanasan global itu sendiri, dan yang terakhir kalian bisa menyebutkan cara-cara dalam mengendalikan pemanasan global. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global sering disebut dengan global warming. Pemanasan global adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Adapun penyebab sehingga terjadinya pemanasan global, yang pertama adalah efek rumah kaca. Yang kedua adalah kegiatan aktivitas manusia berupa pengundilan hutan. Dan yang ketiga adalah aktivitas manusia juga dalam penggunaan alat elektronik seperti lemari es, lalu ada AC, air conditioning yang menghasilkan gas klorofluorokarbon. Lalu yang keempat adalah penggunaan kendaraan bermotor. Yang kita tahu bahwa asap kendaraan motor mengandung karbon monoksida yang menyebabkan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Lalu selanjutnya ada asap kendaraan, asap kegiatan industri atau asap pabrik. Dan yang terakhir adalah gas metana yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan pertanian yang berasal dari kotoran hewan. Efek rumah kaca. Seperti yang kalian amati di gambar ini, cahaya dari matahari yang diserap oleh bumi itu dipantulkan kembali lepas ke atmosfer bumi.
Lalu oleh atmosfer panas dari bumi dipantulkan kembali ke atmosfer bumi, tapi tidak dapat keluar dari atmosfer bumi, sehingga panasnya terperangkap di dalam bumi. Nah, dari gambar tadi kita simpulkan bahwa proses terjadinya efek rumah kaca terjadi akibat dari panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi itu terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa. Dampak dari pemanasan global atau akibat dari pemanasan global antara lain yang pertama, kenaikan muka air laut sehingga wilayah pantai berkurang. Yang kedua, meningkatnya suhu di beberapa daerah. Yang ketiga, meningkatnya kejadian hujan ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam, contohnya banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti kita alami sekarang ini. Lalu yang kelima, timbulnya berbagai macam penyakit di tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, kekeringan. Yang ketujuh, naiknya suhu air laut. Yang kedelapan, mencairnya es di kutub. Untuk mencegah akibat dampak dari pemanasan global atau mengurangi dampak dari pemanasan global, kita bisa mengupayakan penanggulangannya dengan 3 hal ini. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama adalah hemat listrik. Kita matikan lampu dan alat elektronik lainnya, terutama AC, saat dia tidak digunakan. Lalu, ada kegiatan reuse, reduce, dan recycle, sehingga mengurangi pertumpuknya sampah, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan, sehingga bisa menanggulangi juga terjadinya pemanasan global. Lalu yang terakhir adalah reboisasi, usaha untuk menanam kembali pepohonan yang sudah terjadi penggundulan sehingga bisa menghasilkan oksigen untuk mengikat CO2. Demikian tadi penjelasan mengenai pemanasan global. Semoga kita bisa menyelamatkan bumi untuk masa depan yang lebih baik dengan cara untuk stop global warming dan kita mengurangi dampak-dampak yang terjadi akibat dari pemanasan global. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.